Kembali lagi bersama saya di ruang berdikari, berdiri di kaki sendiri dengan dibungkus komedi. Ya, mungkin kemarin minggu lalu, Kamis lalu kita nggak upload karena memang beberapa teman saya seperti Ardafa dan Iqbal itu sedang ke BNN. ikut seminar gitu kan. Bukan memakai zat-zat adiktif, bukan. Ya, jadi banyak banget yang DM gua, padahal nggak ada ya, untuk membicarakan tentang leadership. Bagaimana berdikari ini melihat sebuah sifat kepemimpinan gitu. Karena memang lagi-lagi berdikari ini kan memang ditujukan kepada pemuda-pemuda gitu. Jadi bagaimana pemuda hari ini memiliki sifat leadership gitu ya. Sifat yang leader ini bukan ke jabatan atau sesuatu nomenklatur atau sesuatu jabatan yang dimiliki seorang, bukan. Karena siapapun sebenarnya bisa menempati jabatan tersebut gitu. Tapi bagaimana sifat leadership ini hadir di dalam pribadi-pribadi pemuda di Indonesia ini udah kayak Bung Karno gitu ya. Ya. Hari ini saya sendiri, santai aja, enjoy, tapi nggak ada rokok, nggak ada kopi, soalnya ya mungkin kita bedah sama-sama ya. Sebenarnya kenapa minggu lalu gua nggak upload, memang gua nyari referensi, baca-baca buku ya, atau kalian baca-baca di berbagai artikel gitu, sumber, supaya bisa menjelaskan bagaimana berdikari ini memandang leadership. Nah, untuk lo yang mencari leader itu berpikir bahwa leader itu yang punya kolam berenang, yang punya mobil dan lain-lain, mungkin lo di channel sebelah aja itu, nggak ada di sini. Ya, bahwasannya memang kesuksesan seorang leader itu bagaimana seorang leader ini bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, seperti itu. Nah, sifat paling utama yang wajib dimiliki oleh leadership itu adalah dicintai oleh kelompoknya atau dicintai oleh masyarakatnya. Diambil dari sebuah buku Success of Gathering, bahwasannya para leader-leader, para maestro, para tokoh-tokoh terkenal gitu, itu pasti dicintai oleh masyarakatnya gitu, memiliki manfaat di sekitarnya. Contoh adalah saya ambil yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia seperti Bung Karno ya, seperti kita tahu bersama Bung Karno. Bagaimana Bung Karno memiliki nilai nasionalismenya dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Di dalam zaman itu konteksnya adalah memerangi penjajahan. Jadi bagaimana seorang maestro ini atau seorang yang dikatakan leadership ini, seorang leader gitu ya. Leadership itu sifatnya, leader ini adalah tokohnya. Bagaimana si leader ini mampu menjadi solusi. Jadi sifat kedua yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah solutif. Ya. Bagaimana menjadi garda terdepan, memiliki solusi di antara organisasi atau masyarakat atau kelompok dimanapun ia menetap, seperti itu. Ya, ya percuma saja gitu seorang pemimpin tidak bisa diandalkan, tidak dicintai masyarakatnya, seperti apa gitu. Sama tokoh yang saya ambil adalah yang di Iran, siapa? Khomeini. Ya, Khomeini, beliau terkenal tokoh Syiah gitu. Bukan berarti saya Syiah gitu ya, tapi kita ambil tokoh ini, Abdullah Khomeini itu beliau itu sangat dicintai oleh masyarakatnya atau oleh kelompok Syiah tersebut gitu. Dan memang beliau ini kan berangkat dari tokoh agama yang disayangi dan disegani oleh masyarakatnya, seperti itu. Ya, walaupun Ardafa nggak ada di sini, Ardafa sebenarnya ini teroris. Teror iris-iris. Dampaknya teror iris-iris ya. Bisa ya. Nah,
Jadi seperti itu. Bagaimana sosok Abdullah Khomeini yang sangat terkenal di Iran adalah tokoh yang sangat dicintai oleh masyarakatnya, sehingga menjadi sebuah pemimpin dipercaya dengan keilmuan yang matang juga. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang leadership ini memiliki keilmuan. Kalau berbicara keilmuan, yang saya ambil contoh itu adalah Albert Einstein. Bagaimana Albert Einstein ini melihat sesuatu itu tidak hanya sebatas sesuatu gitu. Contoh, maksud dari memandang sesuatu tidak hanya sebagai sesuatu, yaitu Albert Einstein ini melihat apel. Ya, kalau orang biasa gitu melihat apel jatuh ya kita makan gitu. Tapi bagaimana Albert Einstein melihat apel ini adalah sebuah makna yang akhirnya menciptakan teori-teori fisika. Nah, maksud saya apa? Leadership ini harus cakap dalam melihat sesuatu. Tidak melihat sesuatu ya hanya sesuatu saja gitu, hanya lewat saja gitu. Yang nantinya itu bakal melahirkan teori gravitasi kan, seperti kita tahu bersama. Bagaimana rotasi bumi dan lain-lain seperti itu. Nah, apa nyambungnya Albert Einstein dengan leadership? Dalam arti seorang leadership yang ketiga tadi memiliki makna di dalam kehidupan kelompok atau masyarakatnya seperti itu. Jadi melihat sesuatu di dalam masyarakat, permasalahan dalam organisasi ini tidak serta-merta sebagai hal-hal biasa gitu. Bagaimana kita melihat masalah itu dengan kacamata lain, kacamata yang berbeda seperti itu. Sehingga komplit di sana. Dia sudah dicintai masyarakat, terus solutif, melihat sesuatu dengan makna gitu ya, melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda, lalu mendapatkan nilai solusi gitu, dapatkan solutif di dalamnya gitu. Nah ini 3. Yang keempat adalah pasti memiliki perhitungan. Lagi-lagi ya, kadang banyak sekali karena jiwa-jiwa muda itu memang menggebu-gebu. Saya pun tidak menafikan diri gitu ya. Saya pun masih muda, masih kadang masih emosi, ego masih tinggi gitu ya. Tapi bagaimana seorang leadership ini terukur dalam arti tidak gambling, tidak ya udah gitu, misalnya A jawabannya B, tidak secepat itu gitu. Perlu pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah seperti itu. Jadi tidak ya, maksudnya terukur. Jadi memang seorang pemimpin harus punya skill, punya landasan di mana ia nanti akan mempertimbangkan segala sesuatu ya dengan kacamata keilmuan gitu. Karena apa ya? Sesuatu yang dipandang atau diselesaikan dengan cara tidak menggunakan ilmu pasti nanti kedepannya bakal jatuh juga gitu. Ya, misalnya Anda pengen bangun bisnis atau Anda pengen mau berkecimpung dalam organisasi gitu, pasti dalam melihat segala penyelesaian masalah gitu, itu wajib menggunakan perhitungan yang matang gitu, atau measurable, dalam bahasa Inggris measurable, terukur gitu. Ya, tadi yang pertama dicintai oleh masyarakatnya, pasti ya, bagaimana ingin mendapat simpati, bagaimana ingin mempengaruhi masyarakat atau kelompoknya kalau tidak dicintai. Yang kedua itu solutif, yang kedua itu memandang sesuatu itu dengan makna, yang ketiga solutif, yang keempat terukur, yang terakhir loyal, ya loyalitas. Bagaimana ia selalu hadir ketika dibutuhkan, selalu hadir gitu. Ketika ada masalah dia selalu menjadi garda terdepan gitu. Banyaklah tokoh-tokoh yang memiliki sifat seperti itu, tokoh-tokoh leader yang kita lihat, yang familiar di beberapa di beberapa peristiwa gitu, seperti Adolf Hitler. Adolf Hitler mampu mempengaruhi masyarakat Jerman contohnya. Walaupun Adolf Hitler hanya berbasic sastra, itu pun nggak lulus ya. Setahu saya itu tidak lulus Adolf Hitler di universitasnya gitu. Tapi seperti itu, Adolf Hitler lahir dengan beberapa keterbatasan, namun ia mampu
di tengah-tengah masyarakat Jerman yang sedang hiruk pikuk gitu ya, yang sedang banyak permasalahan, baru kalah dari Perang Dunia Pertama, bagaimana Hitler muncul menjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang mampu mempengaruhi, bahkan sampai ada terbit bukunya, buku Mind Programming ala Hitler gitu. Jadi memang di situ menceritakan bagaimana seni Hitler mempengaruhi masyarakat Jerman saat itu, sampai masyarakat Jerman saat itu sudah tertanam sifat nasionalismenya yang kuat, sampai mereka kalah perang pun rela bunuh diri gitu. Lebih baik mati di bawah bendera Jerman gitu, daripada harus ditangkap oleh musuhnya dulu gitu. Musuhnya siapa ya? Perang Dunia Kedua itu Australia ya, Amerika, Rusia ya, dan lain-lain gitu. Seperti itulah contoh-contoh seorang leader yang dirangkum di dalam berdikarisme ini gitu. Ya mungkin itu aja seorang leadership versi berdikarisme gitu. Jadi seorang leadership ini kita tidak berbicara yang kaya raya, yang ini enggak, tapi yang bagaimana dia bermanfaat dan sangat dicintai oleh organisasi maupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Yang terakhir, yang pastinya seorang pemimpin harus tahu budaya setempat. Ya, nggak mungkin dia menjadi seorang pemimpin di satu organisasi dia nggak tahu budaya organisasinya apa. Jadi pemimpin di keluarganya dia nggak tahu bagaimana keadaan keluarganya, entah ekonominya menurun, ekonomi di atas. Nah itu harus diketahui oleh seorang pemimpin. Ya bagaimana dia mau mensejahterakan masyarakat, sedangkan dia tidak mengetahui bagaimana budaya yang ada di keadaan masyarakat setempat. Itu seperti itu. Mungkin begitu aja dari saya. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama ya, bagaimana seorang pemimpin, sifat pemimpin, bagaimana pemimpin mengambil keputusan dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Pantengin terus pokoknya channel Berdikarism. Stay on your activity, stay on your purpose. See you next video.